kasih Tuhan, saat ini kita boleh berkesempatan kembali untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dengan kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, Engkau hadir saat ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu, dan Engkau yang berbicara, mengurapi kami hamba-Mu, mengurapi setiap umat-Mu Tuhan, supaya kami mendapat berkat dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau masih ada kuasa gelapan, kami usir dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus-Mu yang berkarya di tengah-tengah kami, Dia akan sambut renungan firman-Mu, berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang berjudul Mengalahkan Ketakutan. Sekali lagi, mengalahkan ketakutan. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan jelas menubuatkan tanda-tanda pada akhir zaman atau hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang dimana banyak terjadi kesukaran, bencana, peperangan, wabah, sakit penyakit yang melanda bumi ini. Bapak Ibu Saudara kasih, firman Tuhan juga menjelaskan bahwa banyak orang yang akan menjadi korban, yang akan mati, bukan hanya karena peperangan, karena wabah, karena musibah yang terjadi dalam dunia ini, tetapi mereka juga mati karena ketakutan, karena kecemasan melihat hal-hal yang terjadi dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, demikian juga yang terjadi saat ini, wabah penyakit virus COVID-19 ini. Kita melihat wabah pandemi virus COVID-19 ini boleh melanda seluruh dunia ini, juga di negara kita. Banyak orang yang mati, yang menjadi korban keganasan COVID-19 ini. Tetapi bukan hanya mereka yang mati karena COVID-19 ini, Bapak Ibu terkasih, tetapi banyak juga mereka yang mati karena ketakutan, karena kecemasan melihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Apa yang mereka lihat bahwa virus ini begitu merajalela, begitu mematikan, sehingga mereka menjadi takut, jadi cemas. Hal itu yang menyebabkan imun, kekebalan tubuh mereka menjadi merosot, jadi drop, Bapak Ibu terkasih. Sehingga akhirnya virus COVID-19 ini bisa mematikan mereka. Karena semestinya kalau imun mereka tidak merosot, imun ini bisa melawan virus COVID-19 ini. Bapak Ibu terkasih, ada juga mereka yang karena ketakutan akhirnya menjadi putus asa, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Kemudian kita melihat kasus pasien COVID-19, mereka yang diisolasi di satu rumah sakit, mereka sampai putus asa, akhirnya melompat dari lantai 6 di rumah sakit itu. Bapak Ibu Saudara kasih, kita melihat juga firman Tuhan dalam Ayub pasal 3 ayat 25, firman Tuhan berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Bapak Ibu Saudara kasih, hidup kita sebagai umat Tuhan jangan sampai dikuasai oleh ketakutan atau kecemasan. Meskipun keadaan atau situasi, kondisi di sekitar kita begitu mencekam, banyak yang menjadi korban virus COVID-19 ini. Kita harus mengalahkan atau menang atas ketakutan atau kecemasan yang sangat merugikan kehidupan kita. Lalu bagaimana
Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana cara kita bisa mengalahkan ketakutan ini, bisa menang atas ketakutan ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, yaitu hidup kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Hidup kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat yang pertama, demikian bunyinya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Pada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Puji nama Tuhan. Kita melihat contoh pengalaman Daud waktu dia menghadapi Goliat. Meskipun Daud ini seorang yang kecil, ya, seorang penggembala domba, tidak pandai berperang, tapi dia berani menghadapi Goliat yang besar, tinggi besar, yang jagoan dalam berperang. Ya, padahal semua tentara Israel, bahkan Raja Saul, mereka ketakutan, tidak berani melawan Goliat. Tetapi Daud ini tidak takut sedikit pun, bahkan berani melawan Goliat. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Apa rahasianya? Karena Daud ini selalu hidup mengandalkan Tuhan, selalu hidup dekat dengan Tuhan. Bahkan waktu dia menghadapi binatang-binatang buas yang akan menerkam domba-dombanya, Daud ini tidak takut sedikit pun. Dia berani melawan binatang-binatang buas itu, melawan beruang, melawan singa. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Karena Daud ini selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih, biarlah kita seperti Daud yang selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara yang kita hadapi. Kita harus percaya sepenuh pada Tuhan Yesus yang kuasanya tidak terbatas, yang selalu mengasihi kita, yang selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita hidup selalu mengandalkan Tuhan, pasti tidak akan takut menghadapi segala perkara yang terjadi dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara kasih, jangan sampai kita mengandalkan pikiran kita atau kemampuan kita. Maka kita akan menjadi takut, menjadi putus asa. Bapak Ibu Saudara kasih, itulah cara yang pertama. Supaya kita bisa menang menghadapi ketakutan, yaitu kita harus selalu hidup mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita menang atas ketakutan, yaitu hidup kita harus selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17, demikian bunyinya, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jika hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan membuat iman kita jadi kuat, sehingga kita bisa mengalahkan segala ketakutan itu. Apa artinya iman? Yaitu iman percaya akan Tuhan, akan janji-janjinya. Maka kita tidak akan takut menghadapi apapun juga, menghadapi tantangan kesulitan dalam hidup kita. Tetapi jika hidup kita hanya dipenuhi dengan berita-berita dunia, apalagi berita-berita hoax yang banyak terjadi tentang COVID-19 ini, berita yang buruk, yang tidak benar. Misalnya vaksin itu ya bisa melemahkan tubuh kita. Vaksin itu ya tidak bisa melawan ya virus yang varian yang baru ya. Itu berita-berita yang hoax, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus jangan sampai kita dipenuhi oleh berita-berita yang buruk saja. Itu akan membuat kita menjadi takut, menjadi cemas, sehingga imun tubuh kita menjadi drop, kita bisa menjadi putus asa, stres, Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah hidup kita diisi selalu dipenuhi oleh firman Tuhan, maka iman kita akan jadi kuat, sehingga kita bisa dengan iman bisa mengalahkan segala ketakutan. Bapak Ibu Saudara kasih, itulah cara yang kedua. Dan cara yang ketiga, bagaimana supaya kita menang atas segala ketakutan, yaitu hidup kita harus selalu dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, demikian bunyinya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, jika Roh Kudus
memenuhi hidup kita. Maka Roh Kudus itu memberikan kuasa, Bapak Ibu Saudara kasih, memberikan keberanian untuk menghadapi segala tantangan, kesukaran dalam dunia ini, sehingga hidup kita bebas dari ketakutan. Kita bisa mengalahkan ketakutan. Bahkan hidup kita akan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan oleh Roh Kudus. Luar biasa. Bapak Saudara, oleh sebab itu biarlah hidup kita selalu dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan kita. Saat kita bersekutu dengan Tuhan, di situ Roh Kudus akan mencurahkan kuasanya, urapannya, kasihnya dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu jadi kuat, jadi berani menghadapi tantangan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara kasih, jadi kita sebagai umat Tuhan harus dan bisa mengalahkan segala ketakutan dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Yaitu kita harus selalu hidup mengandalkan Tuhan, hidup selalu dipenuhi dengan firman Tuhan, hidup selalu dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka hidup kita pasti akan berkemenangan menghadapi segala tantangan dalam dunia ini. Ayat yang terakhir dalam Yesaya 41 ayat 30, demikian bunyinya, janganlah takut sebab aku, yaitu Tuhan Yesus, menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Biarlah renungan firman Tuhan ini mulai menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita katakan, kita nyanyikan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus
kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau saat ini Engkau sudah memberikan, oh Tuhan, kekuatan melalui firman-Mu Tuhan. Biar Engkau tolong Tuhan, apapun yang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan dalam dunia ini saat ini Tuhan. Biar Engkau Tuhan bebaskan kami dari ketakutan, bebaskan dari kecemasan Tuhan. Kami bisa menang menghadapi ketakutan, mengalahkan segala kecemasan Tuhan. Asal kami hidup mengandalkan Engkau, hidup kami dipenuhi firman-Mu, hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkemenangan dari tantangan dunia ini. Apapun yang dihadapi umat-Mu saat ini dalam beban berat, Engkau berikan kelepasan. Yang susah hiburkan, yang lemah imannya Engkau kuatkan, Engkau bangkitkan kembali. Berikan gairah-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan. Tuhan, yang dalam kekurangan juga Engkau mencurahkan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang percaya Engkau hadir melawat setiap umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Biarlah berkat kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Yesus, urapan dari Roh Kudus, Engkau curahkan bagi umat-Mu yang akan memberkati hidup-Mu, memberkati kesehatan-Mu, memberkati keluarga-Mu, berkati pekerjaan-Mu, berkati pelayanan-Mu, memberkati studi-Mu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Berkat diberikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya menerima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.